Hai guys, welcome back di teman cerita pendakian yang udah pada nagihin semua ya. Sabar kali, ngegas mulu ntar darah tinggi. Mending kita chill-chill ngeteh dulu nih. Aduh, udah pada tahu kan pasti? Brand tematik nih dari Tongji. Ini loh, minuman powder Tongji yang viral mulu seliweran di TikTok. Terutama yang varian bestsellernya nih, rasa lemongrass tea. Dimana ini tuh terbuat dari ekstrak serai asli loh guys. Makanya rasanya enak banget sih ya. Kalau misalkan kalian ke hotel-hotel atau ke spa begitu, minuman teh yang dikasih tuh biasanya modelan teh-teh kayak begini nih, ada serai-serainya. Yang aromanya tuh bikin relax. Dan ini tuh mau dibikin panas-panas, misalkan kalau kita pagi-pagi itu kan sukanya minum teh anget. Atau kalau dibikin es teh juga siang-siang kan karena cuacanya lagi haredang juga bisa. Soalnya gampang, udah tinggal diseduh terus diaduk aja. Nah, gue dapet bocoran nih dari orang dalamnya Tongji. Katanya bakal ada diskon gede-gedean di TikTok, Shopee, sama Tokopedia. Makanya langsung pantengin aja deh. Dan nanti borong tuh pas lagi diskon. Infonya semua ada di deskripsi box di bawah ya. So, cerita kali ini dikirim dari teman kita namanya Sania, tapi ini bukan minyak goreng 2 kali penyaringan ya. Jadi Sania ini katanya pernah sering mendaki dia. Ya cuma nggak sering-sering banget sih, beberapa kali begitu kali nyebutnya ya, bukan pemula pokoknya. Namun cerita pendakian ini benar-benar nggak akan bisa dia lupakan seumur hidupnya. Dimana dia waktu itu naik ke Gunung Welirang, yang terletak di kota Batu Mojokerto, Jawa Timur bersama dengan 4 orang lainnya. Gunung Welirang sendiri itu katanya bersebelahan dengan Gunung Arjuno, Gunung Kembar 1, dan Gunung Kembar 2. Jadi ada 4 gunung tuh deket-deketan. Dan bahkan katanya kalau sampai ke puncak gunung itu, kita bisa melihat puncak gunung-gunung lainnya tadi, gengs. Dan di Gunung Welirang tersebut juga masih terdapat sumber belerang yang masih aktif, yang biasa di sana digunakan buat penambangan belerang. Makanya untuk medan pendakian gunung ini dikatakan bukan untuk pemula. Cuma kan tadi kita udah bilang kalau Sania ini lumayan anak gunung gitu istilahnya. Sania di sana mendaki bersama teman SMA-nya bernama Farah. Yang mana waktu SMA mereka itu sama-sama anak pramuka. Jadi udah sering lah kena panas-panasan begitu segala macam sama alam-alam. Sedangkan ketiga orang lainnya itu ada yang namanya Albi, Lia, dan Gugun. Yang mana mereka bertiga ini tuh kenalnya di sebuah komunitas anak gunung di Facebook gitu, gengs. Ya udah, singkat cerita ya nih, mereka barengan kan mau mendaki Gunung Welirang, udah janjian semuanya tuh. Dimana mereka semua katanya belum pernah mendaki ke sana. Jadi ini ngumpulin orang-orang yang belum pernah mendaki ke sana gitu jatuhnya ya. Dan orang-orang ini tuh dari daerah yang berbeda-beda, ketemuan satu di titik tengah janjian di Malang. Kalau Sania sama Farah sendiri itu dari Bandung. Singkat cerita udahlah ya, pas ketemuan di Malang nih, dicek dulu kan perbekalan dan sebagainya. Kondisi dari masing-masing orang juga dipastikan baik gitu, nggak ada yang sakit. Ditambah nggak ada yang datang bulan juga nih cewek-ceweknya. Karena emang kagak mau drama. Jadi kalau misalkan tau ada yang datang bulan, otomatis udah kagak usah ikut. Lah cakep kalau begini biar nggak kayak teman cerita pendakian lainnya. Udah tahu datang bulan gitu bisa-bisanya tetap naik. Lebih baik kan tidak ya. Ya udah habis semua dilihat keadaannya oke. Lanjut. Sebelumnya namanya Albi tadi tuh melakukan pendaftaran online dulu 3 hari sebelum mereka naik. Jadi katanya ya kalau naik ke Gunung Welirang itu bisa daftar online, gengs. Sekarang mah udah serba canggih ya. Ya udah nih, akhirnya pendakian itu dilakukan di jam 10 pagi. Sampai sekitar 20 menit kemudian, tahu-tahu mereka udah sampai aja tuh di pos 1. Kayak berasa cepet banget ya. Dan di sana terlihat ada warung kecil gitu, namanya warung pet bocor katanya. Gak tahu kenapa namanya begitu. Ya pokoknya di warung itu mereka berhenti sebentar lah buat sekedar menjajal, karena kan ada warung di situ nyobain. Namanya ngeliat ada yang jualan mah kita kan suka gatal, pengen kayak, "Bu, balik." Buat nambah perbekalan sama minum juga begitu. Abis itu ya mereka lanjut jalan lagi. Dari pos 1 ke pos 2 ternyata jalannya udah mulai banyak bebatuan tuh. Dibilang sulit sih, tapi masih terhitung oke lah buat mereka yang sudah sering naik gunung. Lia di situ sempat minta berhenti sebentar, dan Gugun katanya kakinya merasa kayak agak kram. Jadi mereka berhenti di situ tuh lumayan lama sampai kramnya Gugun ini mereda. Habis itu lanjut jalan lagi. Nah tapi waktu jalan si Albi tau-tau kayak nabrak pohon, gengs. Katanya dia barusan bengong. Lah sama si Sania kan disuruh istighfar, lu jangan bengong-bengong begitu, kenapa nih kita lagi naik gunung? Albi bilang, aduh kayaknya aku agak ngantuk nih rasanya nih. Mungkin karena kecapean kali ya. Pas lagi ngomong begitu, semak-semak di sekitar mereka tuh ada yang kayak gerak-gerak gitu, kayak tapi pas diperhatiin kan ditungguin ada hewan apa gitu, mungkin ya nggak ada apa-apaan. Akhirnya mereka lanjut jalan lagi. Dan mereka itu sampai di pos 2 Kokopan namanya. Dari pos 1 tadi mereka tuh menghabiskan waktu hampir 3 jam lah sampai si pos 2 ini. Karena pada saat itu waktu sudah menunjukkan jam setengah 2 siang. Jadi mereka langsung sekalian aja tuh makan dulu, makan siang di situ. Dan tahu-tahu terlihat memang nih mukanya Lia agak pucet. Sampai Sania mikir, aduh, ini jangan-jangan anak mau sakit tapi nggak ngomong. Akhirnya sama si Sania disuruh istirahat aja deh Lia, lebaran gitu bentar di tanah dengan bahan carrier-nya tuh jadi bantalan. Sebelum mereka melanjutkan perjalanannya lagi. Dan di pos 2 itu banyak pendaki lain juga, gengs, yang pada istirahat dan makan siang sama tuh kayak mereka. Habis selesai makan, dilihat lah,
si Lia ketiduran. Sania diam-diam megang badannya si Lia, emang anget. Tapi pas lagi dipegang, si Lia juga langsung kebangun sih. Dia bilang katanya, duh enak tidur sebentar tuh badan langsung seger. Emang biasanya kan kita gitu ya, kalau tidur sebentar tuh kayak enak gitu malah jatuhnya. Ya tapi kan Sania nanya, lo sakit? Dia bilang, enggak kok kecapean aja mungkin. Soalnya cuacanya ini emang lagi terik. Mataharinya nyentrok begitu kayak nyengat. Walaupun udaranya sih dingin, tapi mataharinya kenceng gitu, jadi bikin pusing. Ya udah dari situ kan mereka lanjut jalan lagi tuh menuju pos 3. Sania bilang ke Coco nih, si Albi sama Gugun buat bantu bawa karirnya atau tasnya si Lia ada tuh. Akhirnya si Gugun yang katanya mau bawain. Nanti kalau capek ya gantian sama si Albi. Lia tapi awalnya nggak mau, tapi sama Sania dipaksa. Maksudnya daripada lu sakit nanti bakalan nyusahin orang-orang malah. Jadi yang penting lu nggak ambruk aja lah tiba-tiba, udah biarin aja cowok-cowok tuh yang bantu bawa. Akhirnya ya udah Lia ngasih tasnya dia. Jadi dari situ si Lia naik nih nggak bawa apa-apaan. Mereka terus tuh jalan menanjak ke atas di mana medannya semakin terjal. Di situ si Gugun nyela tuh kayak elah ini tanjakan kagak yang lebih susah lagi apa? Maksudnya ini sarkasme ya. Kayak aduh susah banget di tanjakannya ya, apalagi kan dia bawa 2 tas tuh punyanya si Lia juga. Tiba-tiba nggak lama dari situ si Gugun keserimpet kakinya dan apa sih ankle-nya tuh keplitek gitu loh guys. Sampai ada bunyinya kedengeran sama semuanya, serem banget ya. Langsung jatuh dia kesakitan teriak-teriak. Otomatis semua kan berhenti nih. Si Gugun sampai nangis ya. Ankle kakinya tuh bengkok gitu, tulangnya agak nonjol. Kita pernah tuh jatuh dari tangga gitu, sakit banget begitu. Keingetan waktu itu sampai dibawa ke Haji Naim teriak-teriak. Sakit banget pokoknya ya. Ya tapi kalau si Gugun ini kayaknya keberatan bawa barang sih. Posisinya kan tanjakan jadi nggak seimbang terus keserimpet dia. Kebetulan di situ ada pendaki-pendaki lain. Ya karena medannya nggak memungkinkan untuk berhenti. Kalau syuting di sini tuh kita selalu kaget sama pengaruh ruangan. Mana sekarang jam berapa? Jam 4 loh, kita syuting jam 4 subuh. Lu kagak kesian sama gua, ya Allah ya Robi. Subscribe yang belum subscribe ya, kesian bener dah. Begini amat gitu cari uang ya, bikin video jam 4 subuh, kapan kita tidurnya? Ya udahlah gak apa-apa demi majikan. Ngeluh mulu hidup kita. Makanya gua kagak mau naik gunung lagi lah semenjak denger temen cerita pada serem-serem banget lah. Gua kalau naik gunung mah ngeluh mulu. Dari sampai mana tuh? Ya pokoknya kan karena medannya tuh nggak kondusif ya, tanjakan begitu, jadi nggak bisa mendirikan tenda buat istirahat, buat si Gugun tuh istirahat dulu. Akhirnya sampai ada yang bantuin urus seadanya tuh sampai kondisinya lumayan. Albi bantuin Papa Gugun tuh buat sampai ke pos 3. Soalnya di pos 3 itu emang kayak biasa tempat buat orang-orang istirahat. Sampai katanya banyak pondokan yang didirikan para penambang belerang di sana, gengs, kalau kata pendaki lain tuh. Jadi pada bilang emang udah dibawa aja pelan-pelan sampai pos 3 dulu katanya gitu. Akhirnya tasnya Lia dibawa lagi sama si Lia. Dan tasnya si Gugun, Sania yang bawa tuh mau nggak mau. Di sana si Sania baru tuh merasakan perjalanannya menjadi berat banget karena dia nggak terbiasa yang mendaki sambil bawa 2 tas seberat itu cewek. Ditambah jalannya kan harus pelan-pelan karena Gugun ini masih merintih-rintih tuh. Ya karena jalannya mereka lama, langit juga udah mulai sore tuh. Sementara pendaki lain udah pada jalan duluan dari tadi. Sampai beberapa saat si Gugun itu minta berhenti. Karena mungkin dia nggak tahan lagi gitu ya kakinya di bawah jalan. Ya semua memaklumi nih keadaannya Gugun pada saat itu. Sania pun juga ada rasa bersalahnya nih karena nyuruh Gugun kan tadi bawa tasnya si Lia tuh, jadinya malah keberatan. Lia pun juga merasa bersalah karena tasnya dibawa sama si Gugun sampai jatuh. Mereka semua istirahat nih ngeliat kondisi kaki Gugun yang kayak masih agak bengkok gitu ankle-nya. Di situ tuh si Gugun ngomong buat ditinggal aja di situ, kalian lanjut jalan aja sana. Lah apa dikata, masa bisa begitu? Nggak bisa dong ceritanya, kan harus sama-sama ya, kenapa kita jadi ngomel? Abi bilang ya udah dikit lagi yuk, bentar lagi ke pos 3 begitu, dengan harapan katanya di sana banyak ya mungkin siapa orang banyak orang yang siapa tahu bisa ngurut buat ngobatin yang bener-bener ngurut begitu. Si Farah sampai bilang udah care-nya Albi gue yang bawa aja sini. Jadi Albi ini bisa bergendong Gugun gitu sampai ke pos 3. Nanti sampai di pos 3 kita rembukin lagi nih mau tetap naik atau turun. Jadilah cewek-cewek di sini dituntut untuk menjadi Wonder Woman. Secara dadakan si Sania bawa 2 tas tuh, tasnya dia sama tasnya si Gugun, si Farah bawa tasnya dia sama tasnya si Albi. Demi bisa udah deh nyampe ke pos 3 dulu pokoknya. Situasinya kan urgent ya. Akhirnya mereka buru-buru tuh lanjut jalan lagi sebelum langit gelap. Karena mereka semua nih kebetulan punya kesamaan. Setiap mereka naik gunung selalu punya pemikiran kalau maghrib nih udah nyampe atau ngendon di salah satu pos lah, jangan jalan pas maghrib, agak baik. Namun lama-lama kayaknya si Albi kewalahan juga tuh gendong si Gugun yang beratnya lebih berat daripada tas karir. Carrier gitu, karir. Dia juga sampai bilang, duh ini kok nggak sampai-sampai ya? Biasanya sebenarnya juga ngerasa sama gitu, ini nggak sampai-sampai kenapa ya? Tapi dia diem aja. Akhirnya semua bilang untuk cari tempat aja lah buat diriin tenda. Udah pada capek soalnya. Apalagi si Farah tuh kelihatan udah pucet banget mukanya bawa 2 tas. Ngeliat jam juga udah nunjukin 5:30 gitu kan, daripada maghrib di jalan kan bentar lagi jam 6. Akhirnya mereka nemu lah ada tanah yang cukup datar dan bisa tuh dibuat bangun tenda. Singkat cerita ya mereka bangun tenda tuh di situ. Walaupun sebenarnya feelingnya Sania ini agak kayak nggak enak ya, soalnya nih kan
sepi gitu daerahnya, nggak ada pendaki-pendaki lain. Selama dia mendaki gunung, ya biasanya dia selalu membangun tenda di tempat peristirahatan kayak di pos-pos yang memang banyak pendakinya tuh kan, dirasanya lebih lebih secure. Sampai akhirnya ya udah tuh langit gelap. Lia, Farah sama si Sania menyiapkan makanan. Dengan beneran masak tuh, jadi mereka bawa kompor lipat gitu sama peralatannya. Sementara Gugun sama Albi tuh di dalam tenda tuh kecapean. Waktu lagi masak, tahu-tahu mereka melihat kayak ada 4 bapak-bapak yang sepertinya itu para penambang deh, lewat gitu. Soalnya pakaiannya bukan pakaian para pendaki, nggak bawa tas juga. Ya refleks sisanya pas ngeliat itu kan kayak nundukin kepala gitu, maksudnya nyapa. Sedangkan si Farah tuh ngomong, "Pangapunten Pak, numpang kemah." Tapi bapak-bapak itu tuh lewat aja, nggak ngegubris ucapannya si Farah tadi. Sania, Farah sama Lia sempet sampai lihat-lihatan tuh mereka. Kayak bisik-bisik, "Itu orang kan." Dilihat lah, kakinya napak kok. Tapi emang ekspresinya di datar. Jadi pas Farah tadi ngomong tuh boro-boro si bapak-bapaknya nengok. Enggak, lempeng aja udah. Jalan gitu ke depan ngeliatin mereka. Sania, Farah sama Lia langsung merasa merinding tuh abis si bapak-bapak lewat tadi. Mereka juga masuk ke dalam tenda kan langsung bilang tuh laporan ke Albi sama si Gugun. "Nanti pokoknya abis maghrib nih jam 7:30 kita lanjut lagi lah naik ke atas ya. Kita jangan bermalam di sini deh, udah kita cari aja bermalam di pos 3. Sekarang kita makan dulu lah, istirahat, pokoknya isi tenaga." Jadi yang cewek-cewek ini ngerasa memang nggak enak feelingnya. Ya namanya juga cewek-cewek pada suka pakai perasaan, kagak pakai logika. Setelah mereka semua makan dan beberes, ada bapak-bapak lagi gengs yang lewat. Kali ini lebih banyak jumlahnya, kayak rombongan gitu. Dan beberapa emang kayak bawa pengkolan belerang gitu gengs. Namun masalahnya itu kan udah gelap ya. Gak satupun si bapak-bapak itu tuh membawa penerangan. Apa sih, bawa senter apa gimana gitu. Kagak, jalan aja udah. Di situ Albi sama Gugun juga ngeliat tuh. Sampai dikodein sama Sania abisnya. Sebelumnya kan tadi cewek-cewek udah cerita ya perihal 4 bapak-bapak yang mereka lihat. Jadi pas ini ada rombongan bapak-bapak lagi yang lebih banyak, Sania langsung kayak nempok-nempok Albi sama si Gugun gitu loh. Lagi-lagi dilihat bapak-bapak itu tuh napak jalannya. Tapi si Albi emang iseng banget ya. Dia nyorot senter ke arah bapak-bapak itu dengan maksud mau lihat tuh mukanya bagaimana. Sekalian kayak mau negor gitu. Nyapa nanya, "Pos 3 masih jauh nggak Pak?" Tapi pas si Albi nyorot senternya tuh, para bapak-bapak itu diem aja gengs. Mukanya lempeng tetap jalan ke depan. Pokoknya tetap jalan tanpa memperdulikan ada sorot senter nih ke mukanya dia nih padahal nih. Lah sewajarnya orang ya. Minimal kan kalau ada tato ada lampu ada senter nyorotnya kan nengok begitu. Ini enggak kan, aneh banget. Sama Sania langsung ditabuk tuh tangannya si Albi tuh buat matiin senternya. Di situ semuanya langsung merinding ketakutan. Habis semua bapak-bapak itu pergi, kok kayak ada yang ketinggalan itu satu, kayak diam aja nggak ikutan sama rombongan lainnya tuh di depannya. Cukup lama itu geng sampai rombongan tadi itu udah pada hilang. Tapi ini satu orang diam aja begitu. Lagi-lagi sama si Albi disenterin dan ternyata boro-boro mau lihat mukanya bagaimana. Kepalanya kagak ada. Jadi badan doang diam, tapi kepalanya kagak ada. Langsung pada teriak masuk ke dalam tenda. Kita sampai merinding nih. Dengar nggak? Untungnya ada suara-suara tuh dari masjid ya, bentar lagi mau azan kali. Jadi kita agak tenangan tuh, ada yang doa gitu pakai speaker. Jadi kalau bocor nggak apa-apa lah biar hati kita tenang ya. Jam segini lagian lu pada nagih-nagih mulu sih. Kita besok juga harus kerja jadi harus apa sih buatnya jam segini? Langsung pada ketakutan tuh nyalain si Albi kan. Ngapain lagi lu nyenterin? Cari-cari penyakit emang orang yang iseng banget. Tapi si Albi langsung bilang, udah jangan berisik gitu kan. Udah pada gemeteran tuh di dalam tenda tuh. Terus mau gimana nih? Si Lia ngomong sambil bisik-bisik setengah nangis. Pokoknya kita nanti langsung pergi ya kalau sosok itu udah hilang. Kira-kira mereka umpal-umpalan di dalam tenda tuh sekitar 10 menitan gengs. Di luar juga nggak kedengeran ada suara apa-apa lagi. Akhirnya mereka sepakat nih buat sama-sama ngintip keluar. Semua pada ngatur nafas dan pelan-pelan membuka tenda dan langsung nyorot senter ke arah yang tadi tuh. Ternyata sosok itu masih berdiri di situ, tapi kayak nunjuk sesuatu kayak ke arah jalan kayak ke situ gitu loh. Tapi nggak ada palanya nih ya. Yang mana itu memang jalur yang tadi bapak-bapak penambang tadi lewat. Dan memang itu kayaknya jalur menuju ke pos 3, soalnya nggak ada jalur lain lagi. Tapi pas masih ngeliat sosok itu ya, otomatis mereka langsung masuk lagi ke dalam tenda. Ketakutan kayak, aduh gila, masih ada. Pada nangis berjamaah. Kira-kira setengah jam lebih ini mereka nggak berani nengok keluar lagi. Sampai akhirnya si Albi yang beraniin diri itu ngintip tuh pelan-pelan. Dan pas dilihat dia bilang kayak, "Gengs, udah nggak ada gengs kayaknya gengs." Akhirnya semua ngintip kan dan bener aja emang udah nggak ada tuh sosoknya. Ya udah mereka buru-buru beberes dan posisinya kayak yang terakhir tadi tuh, dimana Farah sama Sania bawa 2 tas, sedangkan si Albi gendong si Gugun. Yang mau nggak mau mereka tuh lewat jalur yang ditunjuk sama sosok tadi yang ke situ tuh, karena nggak ada jalur lain. Pilihannya ke sana atau balik lagi ya turun. Dengan gemetaran yang secepat mungkin mereka jalan tuh. Sampai udah jauh mereka ngerasa kok kayak nggak nyampe-nyampe ya. Dan lokasinya kayak familiar, kok kayak di sini lagi nih, tadi kita ngeliatin pohon ini dah. Akhirnya lihat tuh ngiketin karet rambutnya dia gitu di salah satu ranting pohon buat penanda. Dan setelah mereka lanjut lagi, bener aja gengs, mereka ketemu sama ranting pohonnya ada iketan rambutnya si Lia. Wah ngaco nih, semua kaget lah. Langsung pada rembukan gitu buat sama-sama berdoa, yuk minta tolong untuk diberikan perlindungan, diberikan kita nih jalan yang benar dan selamat.
lama-lama situasinya udah nggak benar nih soalnya nih. Sania juga meminta Abi nih buat mengumandangkan azan dengan maksud sebagai pembuka jalan kalau mereka nih sepertinya lagi disesatkan. Ya biar hati tenang nih, kita dengar ada suara doa-doa tuh dari masjid tuh. Ntar kalau ada azan kita berhenti dulu ya, tapi kayak masih lama dah. Azan sekarang 4:30 ya. Yaudah si Abi nih azan tuh dengan pelan. Pas Abi lagi azan, Sania sama Lia nggak sengaja pas kayak ngeliat sekitar gitu, di belakang mereka ternyata ada si sosok tanpa kepala itu. Ya lagi-lagi posisinya kayak lagi nunjuk arah, kayak ke sana gitu loh. Tapi waktu itu si Sania sama si Lia ngeliatnya arah sana itu semak-semak kayak kagak ada jalanan. Cuma abis mereka nggak sengaja ngeliat sosok itu karena lagi merhatiin sekeliling tadi kan. Mereka langsung balik badan terus langsung gemeteran. Ya Farah sama Albi juga langsung nanya kan, kenapa kalian? Soalnya yang lain posisinya kan ngadep ke depan. Pas Sania ngintip lagi tuh ke belakang, sosoknya udah hilang. Ya baru si Sania ngomong. Dan ditambahin juga sama si Lia, iya tadi gue juga lihat tuh sosoknya nunjuk ke arah sana. Nah di situ semuanya nih kecuali si Albi nih ngelihatnya katanya memang di situ tuh arahnya semak-semak. Tapi si Albi bilang enggak, itu jalanan, udah kita ke situ yuk. Mereka berdebat tuh tapi akhirnya ya udah nyamperin ke situ. Dan beneran ternyata jalanan sampai pada bingung. Kali ini dispenser, gengs. Ya Allah ya Robi, kita mata tinggal satu, hati kagetin mulu ya Allah. Nasib. Beneran untungnya tuh kan, Allahu Akbar, ya Allah. Pengharum lagi tuh nyemprot ya. Makanya untung ada suara-suara dari masjid nih. Kalau kagak mah gue kagak berani bikin video jam segini. Lanjut aja lah, cepetan lah ya. Ya udah akhirnya mereka menelusuri jalan itu walaupun pada bingung kok. Tadi dia semak-semak kok ternyata beneran jalanan ya. Ya bener aja, mereka akhirnya sampai ke pos 3. Alhamdulillah. Banyak pendaki juga di sana yang udah pada diriin tenda. Rasanya berlega banget kata si Sania ngeliat pemandangan itu. Kita juga lega ya dengernya. Mereka sampai sujud syukur di situ diliatin sama pendaki lain. Dan karena kondisi Gugun di situ kesakitan ya, jadi pada banyak yang bantuin tuh. Salah satunya ada semacam orang nih, tour guide yang emang lagi bawa orang-orang trip. Jadi kayak apa sih, private trip naik gunung gitulah ya. Dia udah sering tuh naik turun Gunung Welirang. Yang ngobrol-ngobrol kan Sania sama yang lain tuh sama si tour guide-nya. Cerita kalau sebelumnya kita tuh udah diriin tenda dan ngeliat ada penambang lewat gitu, tapi kayak diem aja, aneh banget. Makanya mereka takut naik lagi buat mutusin untuk dirian tendanya di pos 3 aja. Apalagi ada adegan ketemu sama sosok tanpa kepala. Jadi pada rame tuh pendaki lain dengerin cerita tuh sama teman-temannya pada heboh. Untung kalian cepet naik ke sini, kata si tour guide-nya begitu. Loh, namanya kenapa sih sana? Kan jadi nanya. Itu sepertinya orang-orang dari kampung Demit, Mbak. Kalau sampean bermalam di sana, bisa-bisa pas bangun nanti sampean udah ada di dunia mereka. Jadi kalau kata si tour guide, beberapa kali dia udah sering denger juga tuh cerita yang kayak dialami sama Sanda dan kawan-kawan. Dimana orang-orang ini pada suka hilang dan pas ketemu ya ceritanya kurang lebih begitu tuh, katanya ngelihat para penambang gitu kan di sekitar area mereka bangun tenda. Terus pas bangun-bangun tapi pagi-pagi mereka nggak bisa nemuin jalan pulang. Sampai akhirnya ditemuinya sama tim rescue tapi udah kayak semingguan hilang gitu loh. Jadi malam itu pokoknya kayak macam sesi horror story gitu, kayak teman cerita sama pendaki-pendaki lain di sana pada ngumpul dengerin ceritanya Sania sama penjelasan dari si tour guide. Dan kalau sosok tanpa kepala itu katanya adalah salah satu pendaki yang pernah hilang juga di sana. Jadi katanya si pendaki itu tuh jatuh ke jurang dengan kepala yang udah terpisah, udah nggak tahu kemana kepalanya, mungkin jatuh lebih dalam tuh di jurangnya. Kejadian pasti gimana ya nggak ada yang tahu, nggak ada yang ngeliat kejadiannya. Tapi diperkirakan dia jatuh dan nabrak batu runcing gitu mungkin. Ya cuma kalau dari pengalaman Sania yang tadi, sosok tanpa kepala itu kan justru kayak nunjukin mereka ke jalan yang benar, alias ya bisa dibilang ngebantu ya. Ya pokoknya pada saat itu karena hari semakin malam, banyak orang-orang yang akhirnya memutuskan untuk tidur. Karena kan akan lanjut puncak lagi nih besok pagi. Sania tuh di tenda bareng dia sama si Farah, sementara cowok-cowok tuh di tenda sebelahnya. Sebelumnya mereka udah rembukan nih sebenarnya untuk memutuskan besok pagi turun aja udah. Biarin gagal muncak, yang penting semua selamat. Jangan gabah dan konyol deh memaksakan naik itu mengingat kondisi kakinya Gugun juga ya, yang udah gak memungkinkan emang. Dan pengalaman mereka tadi yang bener bikin support jantung. Kayak mungkin itu pertanda pulang aja udah, nggak usah lanjut cari-cari masalah gitu, cari selamat aja. Apalagi di atas katanya ada hutan, namanya tuh hutan Lalejiwo, gengs, yang terkenal memang mistis. Dimana katanya di sana banyak orang yang suka hilang, macam kayak lupa jalan sampai lupa juga siapa dirinya. Makanya namanya Lalejiwo atau lupa dengan jiwanya kalau translatannya begitu ya. Berhubung tadi kan mereka udah merasakan hampir tersesat tuh, muter-muter jalan nggak nemu-nemu. Jangan sampai kejadian lagi nih, amit-amit kalau lewat hutan Lalejiwo bisa-bisa semua mereka lewat. Coy jangan ya. Jadi udah yuk pulang yuk. Yang pasti aja jangan cari-cari penyakit. Ya udah bener aja sampai besok paginya mereka bangun, banyak pendaki yang udah pada pergi tuh, udah pada lanjut naik ke gunung. Namun tiba-tiba si Lia ini memutuskan untuk tetap naik ikut sama rombongan yang dibawa sama si tour guide yang semalam itu. Jadi mereka semua ini kan memang asalnya beda-beda. Terus ketemu dari komunitas Facebook kan. Maksudnya si Lia ini kan memang sendirian ya,
aslinya dia dari Jakarta katanya. Ya Sania di situ juga nanya, yakin kamu? Ya tapi berhubung Lia itu kan ikut ke tour guide ya. Ya emang udah biasa gitu kan naik turun Welirang. Join juga sama rombongan gitu, jadi Sania mikirnya ya mungkin aman-aman aja lah. Dan dari awal si Lia itu kan bawa tasnya sendiri pula. Jadi dia mau ikut atau enggak ya nggak ada perbedaannya buat turun. Beda sama Sania sama Farah kan harus bawain tas cowok-cowok ini. Ditambah memang Sania sama Farah nggak nafsu lagi, udah naik udah males. Mereka kayak udahlah pulang aja lah daripada kenapa-napa. Mereka juga kan bareng-bareng soalnya pulangnya ke Bandung ya. Ya udah akhirnya Lia beneran naik tuh. Sementara yang lain pada turun. Dan lagi-lagi posisinya sama ya, Farah dan Sania itu bawa 2 tas. Perkara kondisinya Gugun ya, kakinya masih pincang. Malah pas pagi itu dilihat semakin bengkak dan memar biru gitu kelihatannya. Dalam perjalanan turunnya mereka beberapa kali bertemu para pendaki yang naik, jadi kayak apa sih lawan arah gitu, dan mereka bertegur sapa. Suasana juga cerah gitu langitnya. Nggak ada apa-apa, lancar jaya sampai akhirnya mereka turun tiba di pos 1. Walaupun gagal muncak, tapi mereka lega lah udah bisa kembali dengan selamat ya. Mereka juga melaporkan kalau satu teman mereka nih melanjutkan naik ke atas ikut sama rombongan tour guide. Udah kan tuh? Dari situ mereka sempat balik lagi 1 malam di daerah Batu, dan besok paginya si Farah sama Sania ya balik ke Bandung. Fast forward lagi nih, Sania sama Farah udah balik dengan selamat sampai Bandung. Tapi 1 hari setelah mereka sampai, Sania dapat kabar dari Albi kalau katanya si Lia hilang di Welirang. Hah, kok bisa? Jadi yang booking online itu kan si Albi ya, jadi kontaknya atas nama dia tuh. Makanya dikabarinya ke dia. Dimana katanya waktu si Lia ikut rombongan tour guide-nya itu belum sampai ke puncak nih mereka. Lagi lewat ini namanya hutan Lalijiwo. Lia bilang ke tour guide-nya tuh kalau dia nggak jadi ikut muncak, dia nggak lanjutin alias mau balik nyusul teman-temannya ke bawah. Ya dikiranya si tour guide beneran mau turun, sementara ya tour guide sama rombongnya lanjut muncak dong. Sampai udah selesai akhirnya turun juga segala macem, tapi ternyata si Lia ini belum terdaftar turun gunung di pos 1 yang harusnya udah duluan dong. Makanya akhirnya si Albi tuh ditelepon untuk dikonfirmasi apakah benar Lia udah balik bareng kalian. Ya Albi bilang enggak, mereka nggak balik bareng. Albi juga nggak sedaerah sama si Lia, nggak tahu. Pas dicoba kontak ke Lia, handphonenya udah nggak aktif. Makanya Albi nanya ke Sania ada kabar nggak dari Lia, mungkin gitu kan sesama wanita. Ya Sania juga nggak tahu, malah baru dengar kabar dari si Albi ini. Akhirnya mereka nanya tuh ke komunitas di Facebook, ada yang tahu nggak kabarnya Lia atau pernah gimana-gimana. Sampai akhirnya dapatlah kontak keluarganya si Lia. Azan, bentar kita berhenti dulu ya, azan dulu bentar. Nah lanjut lagi ya, buat kalian suka kagak percaya kita kalau syuting suka malam-malam begitu nih. Tuh, saatnya azan subuh tuh jam 4.40. Habis ini kita langsung subuhan ya, cepetan dah nih ceritanya kelarin. Sampai mana tadi? Pokoknya mereka dapat kontaknya keluarganya Lia. Waktu dihubungin ternyata kata keluarganya mereka juga lagi nyariin Lia. Malah mereka nih nggak tahu kalau si Lia itu pergi ke Malang buat naik Gunung Welirang. Karena Lia pamitnya katanya mau nginep di rumah temennya yang ada di Jakarta juga. Tapi pas dihubungin ke temennya itu dia bilang enggak, Lia nggak nginep katanya begitu. Ya makanya keluarga kaget pas katanya si Lia belum terdaftar turun gunung tuh di pos sama petugas. Apalagi waktu dengar pernyataan dari si tour guide katanya Lia minta pisah di hutan Lalijiwo. Keluarganya nangis-nangis. Karena katanya pacar Lia yang udah punya rencana pengen menikah, jadi udah ketemu keluarga, itu hilang di hutan Lalijiwo. Tapi kejadian udah lama, udah setahun sebelumnya. Dan emang belum ketemu sampai sekarang katanya, gengs. Ya Sania sama yang lain kan bener-bener nggak tahu ya tentang hal ini. Dia nggak pernah cerita sama sekali. Mereka kan juga baru tatap muka gitu, ketemu langsung kan di Malang itu. Pokoknya hal itu akhirnya rame tuh di komunitas Facebook. Sampai banyak juga yang info cerita-cerita tentang pacarnya Lia tuh bener katanya emang dari para pendaki yang lain. Pernah denger juga. Sampai akhirnya pokoknya 4 hari kemudian Lia ditemukan. Posisinya ya di hutan Lalijiwo itu udah lemes banget dan kayak orang linglung katanya, gengs. Albi kan terus kontakan tuh sama keluarganya Lia. Terus ngupdate ke Sania kan sama yang lainnya, soalnya ya pada cemas. Katanya waktu ditemukan tuh si Lia selalu bilang kayak mau ikut Mas Steven, di mana Mas Steven, Mas Steven, Mas Steven gitu ngomong. Orang namanya Steven mulu. Yang mana si Steven itu ternyata ya pacar Lia yang hilang itu. Waktu berlalu nih ya, sampai kondisi Lia akhirnya udah sehat. Dia cerita tuh akhirnya sama geng Malangnya ini. Allahu Akbar, udah dong cepetan, capek kaget. Buru-buru deh nih. Bentar lagi cerita selesai kayaknya. Kalau memang katanya tujuan dia naik Gunung Welirang itu untuk mencari keberadaan pacarnya Steven itu. Dia pun sebenarnya sadar karena udah setahun berlalu juga pasti Steven udah nggak ada, udah nggak pernah ditemuin. Tapi setidaknya dia bisa mau menemukan petunjuk atau minimal ya mungkin jasadnya kali ya, agar dia bisa tenang dan melanjutkan hidupnya. Karena si Steven ini tuh hilang di hutan Lalijiwo. Makanya Lia tuh nekat mau tetap naik tanpa yang lainnya sampai ke sana. Tapi di sana katanya dia tuh melihat sosok tanpa kepala itu lagi, gengs. Makanya dia memutuskan untuk pisah sama si tour guide-nya
sosoknya dan mengikuti sosok tersebut. Tapi bilangnya katanya mau nyusul temennya ke bawah, bohong jadinya. Namun abis itu dia merasa tersesat, sama kayak keadaannya waktu kayak dia muter-muter malam-malam tuh. Sampai dia akhirnya lemas dan gak sanggup ngapa-ngapain, terus ditemuin sama para petugas. Nah, sosok tanpa kepala itu katanya waktu ditemukan di jurang, kepalanya kan udah nggak ada. Ya mungkin udah gelinding jatuh ke jurang lebih dalam. Jadi waktu dievakuasi ya nggak tahu identitasnya itu siapa, karena nggak ada tas carrier atau kartu identitas yang dibawa gitu nggak ada. Nah, waktu Lia melihat sosok itu tuh, dia sebenarnya kayak merasa familiar tuh dan beranggapan jangan-jangan itu adalah Steven dari badannya dan segala macam ya. Apalagi pas terakhir kali ketemu di hutan Lali Jiwo. Si Lia ini beranggapan mungkin sosok itu menuntunnya untuk menemukan kepalanya atau petunjuk lain. Makanya akhirnya Lia mengikutinya. Cuma ya itu hanya dugaannya Lia aja ya. Karena jawaban sebenarnya nggak tahu. Jasad tanpa kepala itu yang ditemukan di jurang kan udah dikubur juga setahun yang lalu dan udah jadi tulang juga, pastinya susah buat diidentifikasi ya. So guys, itu cerita dari Sania yang katanya Lia sekarang sepertinya sih udah baik-baik aja. Walaupun mereka udah jarang kontakan, tapi ya si Lia ini udah menikah sama bule, katanya tinggalnya di Itali sekarang. Dari postingan-postingan gitu kan kelihatan. Yang jelas makanya cerita ini menjadi pengalaman naik gunung yang bagi Sania tuh nggak pernah akan dia lupakan seumur hidupnya. Ngeliat sendiri soalnya sosok tanpa kepala itu. Tapi di versinya dia ya, sosok itu malah kayak nunjukin jalan yang kayak membuat mereka tuh sampai bisa ke pos 3. Berarti kan kayak menunjukkan jalan yang benar. Setelah sebelumnya tuh disesatin, diputer-puter, nggak ketemu-ketemu. Jadi ya Allahualam, nggak tahu dah. Terima kasih pokoknya untuk Sania ceritanya. Kita mau buru-buruin, merinding mulu. Bagi kalian yang mau kirim-kirim cerita, boleh ke email ini. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, boleh dong dibantu subscribe di bawah gitu, biar kita bisa jadi 4 juta gitu ya. Biar kita agak semangat lagi nih, mata udah kendur, mata udah mau ngantuk. Tapi harus bikin video gitu ya, udah deh. Mohon bantuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.